warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ellen Pertiwi dengan NIM 23020030201400889, Praktikum Budidaya Ternak Unggas, kelas Agribisnis B dengan kakak pembimbing atau asisten Kak Dian. Pada video kali ini saya akan menjelaskan praktikum acara yang keempat, yaitu macam bahan pakan dan dasar pemberian pakan. Baik, yang pertama kita akan membahas tentang klasifikasi bahan pakan. Klasifikasi bahan pakan sendiri dibagi menjadi 8 kelas dan kita akan membahas satu persatu. Yang pertama yaitu kelas 1 atau hijauan kering dan jerami. Hijauan yaitu pakan yang masih segar kemudian sengaja dikeringkan atau biasa disebut dengan hay. Hay memiliki kadar air sebesar 20-30%. Contohnya ada hay rumput lapangan, hay daun jagung, hay daun pucuk tebu, dan masih banyak yang lain. Selanjutnya yaitu kelas 2 atau hijauan segar. Hijauan segar merupakan hijauan yang sengaja dipanen untuk diberikan kepada ternak dalam keadaan yang masih segar atau masih fresh. Hijauan segar memiliki kadar air sekitar 65%. Contohnya yaitu ada rumput lapangan, daun jagung, pucuk tebu, daun singkong, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu kelas 3 atau slice. Berbagai hijauan pakan yang telah dipotong-potong dan mengalami fermentasi terkontrol, tidak termasuk slice ikan, butiran sebangsa padi, biji sebangsa legum, dan umbi-umbian. Contohnya ada slice hijauan jagung, hijauan kering, hijauan segar, dan masih banyak yang lain. Selanjutnya yaitu kelas keempat atau sumber energi, yaitu berbagai bahan pakan yang memiliki kandungan energi yang sangat tinggi. Contohnya ada jagung, dedak, bekatul. Kemudian yang kelima yaitu sumber protein. Sumber protein yaitu berbagai bahan pakan yang memiliki kandungan protein yang tinggi. Contohnya ada tepung ikan, soya bean meal, dan kedelai. Dan yang keenam ada sumber mineral, di mana sumber mineral di sini yaitu berbagai bahan pakan yang memiliki kandungan mineral yang tinggi. Contohnya ada garam dapur, tepung tulang, tepung batu, tepung kapur. Kemudian yang ketujuh ada sumber vitamin. Jenis bahan makanan yang mengandung vitamin lebih dari satu, seperti vitamin A, D, dan E, terkandung dalam minyak ikan. Seperti itu contohnya. Dan contoh lainnya ada pemik, campuran berbagai vitamin, dan campuran berbagai mineral. Sedangkan yang terakhir yaitu kelas ke-8 atau tambahan makanan, yaitu berbagai bahan pakan yang tidak berfungsi sebagai sumber nutrien atau non-nutrien ditambahkan dalam bahan makanan dengan tujuan tertentu seperti meningkatkan volatilitas dan lainnya, antara lain yaitu antibiotik, probiotik, vitabiotik, enzim, asam organik, dan masih banyak yang lain. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang fungsi nutrisi pada unggas. Yang pertama yaitu protein. Protein merupakan komponen organik yang kompleks yang ditentukan oleh keseimbangan dan kelengkapan asam amino yang terkandung dalam bahan makanan dan asam amino yang dibutuhkan unggas. Selanjutnya yaitu energi. Nah, lemak dan karbohidrat merupakan sumber energi dan sumber panas tubuh untuk menjaga temperatur tubuh unggas. Memanfaatkan energi dapat dicapai secara optimal jika kebutuhan energi sama dengan kandungan energi dalam rangsum yang ada. Selanjutnya yaitu vitamin. Vitamin merupakan komponen organik yang tidak dibuat oleh tubuh unggas, dibutuhkan dalam jumlah kecil, tetapi mempunyai peran yang besar untuk proses penting dalam tubuhnya. Selanjutnya yaitu ada mineral. Mineral dapat digolongkan menjadi mineral makro, mineral mikro, dan mineral fungsional. Mineral merupakan 3% sampai 5% dari keseluruhan tubuh unggas. Mineral tidak dapat dibuat oleh tubuh unggas, sehingga harus dipenuhi dari ransum. Nah, sedangkan energi sendiri yaitu pada ternak berfungsi untuk metabolisme basal, yaitu aktivitas pergerakan tubuh, pencernaan, penyerapan, regulasi panas suhu tubuh, pembentukan sisa-sisa pencernaan, ekskresi, dan yang lain. Sedangkan fungsi dari protein sendiri yaitu
banyaknya jaringan-jaringan tubuh yang baru, pergantian jaringan-jaringan tubuh yang telah mengalami kerusakan, kemudian menghasilkan energi apabila dari sumber karbohidrat dan lemak tidak tercukupi. Sedangkan dari vitamin di sini pastinya sebagai zat gizi dan nutrisi esensial yang tidak dapat dihasilkan melalui metabolisme di dalam tubuh ternak, sehingga perlu disediakan yang cukup dalam pakan ternak. Kemudian untuk mineral dibutuhkan dalam jumlah kecil, tetapi perannya mencakup seluruh fungsi pengolahan. Selanjutnya yaitu cara pemberian pakan. Di sini kita akan membahas yang pertama yaitu pada ayam petelur, di mana untuk ayam periode starter diberikan langsung yaitu 4-9 kali sehari secara ada lipitium selalu tersedia, karena pada periode tersebut pertumbuhan sangat cepat dan efisien ransum sangat tinggi. Nah, sedangkan pada periode yang dari finisher, frekuensi pemberian ransum menjadi 2-3 kali sehari dan perlu dipastikan sesuai dengan standar trader. Dan pengurangan frekuensi ini dikarenakan pada periode tersebut nafsu makan dan konsumsi ransum tinggi, namun pertumbuhan bobot badannya rendah seperti itu. Dan untuk selanjutnya yaitu diberikan pada pagi hari, bisa diberikan antara pukul 5 sampai jam 7.30, dan untuk sore hari bisa diberikan pada jam 14 atau jam 2 sampai jam 4 sore, kemudian jam malam itu pada jam 6 sampai dengan jam 9. Dan selain itu diusahakan jumlah yang diberikan di pagi hari yaitu 30-40%-nya, dan untuk sorenya itu yaitu kekurangannya 60-70%, seperti itu. Baik, yang pertama yaitu di sini jagung. Jagung sendiri bentuknya yaitu berupa butiran karena sudah mengalami proses penggilingan. Dan untuk aromanya sendiri menurut saya jagung sendiri tidak memiliki bau yang khas seperti itu. Dan untuk warnanya orange pastinya, tapi ada sedikit putih-putih gitu ya, karena sudah mengalami penggilingan tersebut. Selanjutnya yaitu untuk pur. Dan pur sendiri bentuknya pastinya butiran sedikit bulat, tapi tidak bulat, sedikit memanjang gitu ya, tapi berbentuk pastinya gitu. Dan untuk aromanya sendiri menurut saya berbau amis gitu, dan sedikit berteksturnya padat gitu, berbeda dengan yang lain gitu. Untuk warnanya sendiri yaitu warna coklat muda. Baik, selanjutnya yaitu untuk dedak atau bekatul. Untuk bentuknya sendiri berupa bubuk partikel yang rata dan sangat halus. Kemudian untuk aromanya segar, tidak tengik ataupun amis, dan untuk warnanya sendiri yaitu coklat muda. Baik, yang selanjutnya yaitu ada kebutuhan nutrisi unggas tiap fase fisiologis. Nah, di mana itu yaitu dari starter sampai finisher. Dan kebutuhan nutrisi ayam, entah petelur ataupun pedaging itu pastinya berbeda-beda, terutama dapat dilihat dari kebutuhan energi, protein, kalsium, mineral, dan fosfor seperti yang ada. Nah, selanjutnya yaitu untuk itu ransum yang diberikan dengan kandungan nutrisi harus sesuai dengan kebutuhan unggas, dari jumlahnya, dari proporsinya, dan jumlahnya pun harus sesuai standar yang ditetapkan oleh pihak breeder. Dan selanjutnya untuk kebutuhan nutrisi tiap fase fisiologis ini sendiri, saat periode starter atau grower, peternak mampu memberikan langsung berbentuk crumble, namun tidak dengan periode layer. Saat periode layer dan seterusnya ya, umumnya peternak lebih memilih menggunakan ransum berbentuk mesh atau tepung gitu ya, dengan alasan praktis dan menghemat biaya dan pastinya mudah ditemukan. Baik, terima kasih. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.